Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Gue di situ sampai tiduran, di sini cukup nih kayaknya gitu-gituan. Jadi udah ketahuan akan di mana. Jadi udah tertata rapi. Pemirsa Silet, Lazuardi Ramadan pekan ini menguak deretan aksi mengejutkan yang dilakukan para selebriti ketika ingat kematian. Sehingga tak hanya semakin giat menimba pahala di bulan Ramadan ini, tapi juga menguak persiapan mereka jika meninggal nanti mengutas cerita yang tak biasa. Salah satunya artis Fenita Arie. Tak banyak yang tahu jika diam-diam istri artis Arie Untung ini sudah mempersiapkan kain kafan untuk dirinya jika meninggal nanti. Tak main-main, Fenita bahkan sudah jauh-jauh hari memberitahukan di mana kain kafannya disimpan dan di mana akan dimakamkan jika sewaktu-waktu malaikat maut datang menjemput. Kematian itu adalah penasehat terbaik untuk kita. Jadi apapun itu kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Sebenarnya kan kita itu pasti akan menuju ke sana. Dan itu bukan nomor urut, itu random aja, nggak harus tua. Tapi muda pun juga bisa. Jadi semuanya kapanpun udah punya waktunya masing-masing. Paham ilmunya, paham bahwa kita harus mempersiapkan mau dikubur di mana, setidaknya anak-anak atau siapapun itu udah pada tahu semua. Jadi ya sebaik-baiknya memang kita harus persiapkan semua. Jadi sekarang aku juga udah punya kain kafan sendiri di rumah gitu. Ya jadi walaupun yang ngomongin itu sesuatu yang kayak takut, tapi memang harus dipersiapkan semua. Ya, tak ada batasan umur apalagi urutan usia dalam catatan kematian. Namun sikap Fenita Arie yang baru berusia 38 tahun tapi sudah mempersiapkan kain kafan pun menjulangkan tanya. Sempat ketakutan akan mengalami nasib yang sama dengan artis Taiwan Barbie Hsu yang meninggal akibat pneumonia pasca berlibur di Jepang. Mungkinkah takut akan kematian ini yang membuat Fenita mempersiapkan kain kafan sejak dini? Yang jelas, di rumahnya yang mewah pun, Fenita mengutamakan bagian ruang musola daripada ruangan lain di rumahnya. Karena di musola lah Fenita bisa menimba banyak pahala lewat ibadah terutama di bulan Ramadan yang menjanjikan berkali lipat pahala. Dan aksi hijrah Fenita Arie yang meninggalkan dunia keartisan juga terlihat nyata dengan bisnis busana muslim yang ia dirikan. Masuk ke musola. TW gitu ya. TW banget sih. Maksudnya kalau pas berarti favorit spot kamu pas Ramadan kemarin di sini. Kita benar-benar 10 hari tidur di sini, mandi, terus buang air apa segala macam, habis itu balik lagi ke sini, Kalau perempuan kan memang nggak harus ke masjid selalu, beda kalau sama laki-laki. Terus ini juga tempat misalnya anak-anak lagi mau ngaji, mereka juga bisa ada tempatnya di situ. Jadi sebisa mungkin mereka udah terbiasa dengan Islami, terbiasa dengan dekat sama Quran. Jadi pengen manfaatin sebaik-baiknya, pengen sebanyak-banyaknya ibadah, pengen jadi yang lebih baik lagi insya Allah gitu ya. Nah ini adalah brand aku, baju-baju yang untuk pengajian kayak himar-himar, outer-outer kayak gini. Nah ini bisa pakai. Jadi dia macam-macam nih, ini baju buat lebaran sama yang kayak aku pakai ini yang seri raya. Terus juga yang model kayak gitu. Jadi udah lengkap semuanya, ada kerudung-kerudung semua, pokoknya semua palu gada lah, apa lu mau gua ada gitu. Kita tuh baru tahu bahwa ternyata mengkhawatirkan itu ketika memang kemarin pas berita Barbie Hsu itu ya, Sancai itu meninggal. Itu yang baru kita ngerasa, ya Allah ternyata emang pantesan ya bisa nyebabin sampai meninggal kayak gitu. Karena pas aku alamin sendiri itu emang berat banget sih, maksudnya hal seperti sepele
seperti kayak cuma batuk-batuk biasa tapi panjang, tapi emang ternyata berat gitu. Maksudnya kayak badan tuh emang nggak enak, sakit-sakit semua. Dan aku juga bilang sama Mas Ari, ini kok cemas ya aku ya? Iya sempat cemas yang juga. Nyariin, ada kenalan dokter darah nggak? Dokter teman-teman? Karena dokter darah. larinya kemana-mana. Tak jauh beda dengan Fenita Arie, presenter kondang Irfan Hakim juga sudah mempersiapkan segala keperluan jika meninggal nanti. Tapi diam-diam, Irfan tak hanya bersiap dengan membeli kain kafan, tapi juga kain penutup keranda jenazah sudah dipilih dan disiapkan oleh Irfan. Makanya maut itu kepastian, karena pasti gue harus mempersiapkan. Gak boleh takut, tapi siapkan segala macam, termasuk persiapan tanah makamnya, kain kafannya, tutup kerandanya. Itu yang gue maksud kenapa gue mempersiapkan itu semuanya, karena gue gak mau repotin banyak orang. Bukan cuma kain kafan hingga kain keranda saja yang dipersiapkan oleh Irfan, tapi petak makam masa depannya bersama keluarga pun bahkan sudah dipersiapkan Irfan. Mengapa Irfan begitu serius mempersiapkan keperluan untuk jika dirinya meninggal nanti? Yang pasti, Irfan memiliki pengalaman menyedihkan kehilangan jejak makam sang adik ketika dimakamkan di pemakaman umum, yang sontak mengulik kesadaran Irfan untuk memiliki kompleks pemakaman keluarganya sendiri dengan pemandangan yang asri nan indah. Karena adik aku meninggal dunia ketika aku kelas 2 SD, dia 4 tahun, namanya Dendi, meninggal dunia. Nah, makamnya itu nggak ada karena dimakamkan tempat umum dan akhirnya hilang. Akhirnya aku mikir, ya udahlah, aku cari tanah, ada tanah lumayan bagus dan lokasinya bagus banget, view-nya juga bagus, bahkan teman-teman mintanya dijadiin villa. Aku bilang enggak, ini rumah masa depan, gitu. Ya udah, akhirnya minta izin ke orang tua untuk menjadikan itu tanah makam. Disambut dengan baik, pada itu deg-degan banget, takutnya kan dimarahin. Ya udah, kita berkunjung situ bareng-bareng. Akhirnya ya udah, gue di situ sampai tiduran. Di sini cukup nih kayaknya, gitu-gituan. Jadi udah ketahuan akan di mana. Jadi udah tertata rapi. Jauh lebih muda dari Irfan Hakim, artis Clara Sinta yang baru saja hijrah mengenakan hijab justru melakukan aksi yang tak kalah mengejutkan. Bagaimana tidak, di usianya yang baru menginjak 28 tahun, Clara sudah membeli kain kafan untuk dirinya sendiri. Tak hanya itu saja, Clara bahkan membeli petak pemakaman di tempat pemakaman elit di Karawang yang mahal harganya. Clara Sinta bahkan membuat netizen meleleh haru ketika melakukan unboxing kain kafan yang telah dibelinya. Karena Clara mengelus-elus kain kafan tersebut sambil berdoa agar saat memakai kain kafan miliknya tersebut dalam keadaan memiliki amalan yang cukup untuk menghadap Ilahi. Tak hanya itu, artis-artis lain juga tak ketinggalan menyiapkan kain kafan mereka sendiri. Bahkan sampai ada yang menitikkan air mata. Kalau saya mau ngambil yang di mana ya lokasinya ya? Kita kan nggak tahu umur ya, bener nggak sih? Sebaik-baiknya kan nyiapin aja dulu. Jadi enak ya, maksudnya mau doa-doa juga enak. Kok panjang banget ya kainnya ya? Tuh sepanjang itu kain kafan ternyata hanya untuk membungkus satu mayit. Nanti ya, aku pakai kamu dalam keadaan insya Allah amalanku cukup ya Allah.
Apalagi sih kayak mau dicari, ujung-ujungnya kita mau bandel, ujung-ujungnya kita mau jadi orang yang baik, ujung-ujungnya kita akan menuju kematian. Dan kematian itu kita kemana? Menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala juga kan gitu. Jadi kita nggak ada tempat lari selain Dia, jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, kita tuh tetap harus berbuat baik karena kita akan mempertanggungjawabkan apapun nanti di akhirat juga kan gitu. Nabi memang menyuruh ya kita untuk selalu mengingat akan kematian. Dalam hadis itu disebutkan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Ya, perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi, ya perkara-perkara yang bisa menghancurkan kenikmatan. Apa sih perkara yang menghancurkan kenikmatan? Adalah kematian. Kenapa disuruh kita mengingat kematian? Supaya kita mampu menjaga diri, menjaga iman. Termasuk diantaranya juga adalah menyiapkan kain kafan, menyiapkan juga tanahnya.